Kita semua pasti pernah dengar nama PT Asuransi Jasa Indonesia, atau yang akrab kita sebut Jasindo. Ya, ini adalah salah satu pemain utama, salah satu pilar di lanskap badan usaha milik negara kita. Nama yang identik dengan proyek-proyek skala raksasa dan jangkauan nasional. Tapi, kita mulai dari sini. Lihat angka ini. 2.363%. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah lonjakan laba bersih konsolidasi Jasindo di tahun 2022. Gila kan? Pertumbuhan yang luar biasa banget. Tapi, tunggu dulu. Di balik angka yang fantastis tadi, ada sebuah cerita lain. Sebuah headline berita yang jujur aja bikin kita semua bertanya-tanya. Ada teka-teki apa sebenarnya di balik semua kesuksesan yang kelihatan ini? Oke, supaya kita bisa paham kenapa ada dua cerita yang beda banget ini, kita perlu mundur sedikit. Mari kita bedah dulu cerita resminya Jasindo. Kita harus lihat dulu seberapa besar skala dan peran vital mereka di panggung ekonomi Indonesia. Jadi siapa sih Jasindo ini? Gampangnya gini, dia ini BUMN, pemain kelas kakap di industri asuransi, dan sekarang jadi bagian dari Holding Keuangan Negara, IFG. Pengalamannya udah lebih dari 50 tahun, jaringannya di mana-mana. Jadi statusnya sebagai perusahaan yang disokong penuh oleh negara itu udah nggak perlu diragukan lagi. Dan perusahaan sebesar ini tentu nggak muncul dalam semalam ya. Akarnya itu dalam banget, tertanam di sejarah bangsa kita. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Perjalanannya tuh dimulai di era 60-an, waktu pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi asing. Terus, di tahun 73, nah disinilah nama Jasindo resmi lahir dari sebuah merger. Dan yang paling baru, di tahun 2020, mereka gabung ke holding IFG. Jadi ini adalah sebuah evolusi yang sangat terencana. Nah, ini bagian yang paling menarik. Bisnis Jasindo itu ibaratnya kayak urat nadi yang terhubung langsung sama proyek-proyek pembangunan nasional. Skalanya itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke, dari hal yang paling membumi sampai yang paling canggih. Lihat aja cakupannya, ini luar biasa banget. Dari mulai melindungi sawah petani, kapal kargo di lautan, proyek konstruksi raksasa, kilang minyak, bahkan sampai satelit di luar angkasa. Ini nunjukin seberapa dalam jejak mereka di setiap jengkal perekonomian kita. Biar kebayang skalanya nih, sampai tahun 2023 aja program asuransi pertanian mereka itu udah melindungi lebih dari 1 juta hektar lahan tani. Ini kontribusi yang nyata banget buat ketahanan pangan nasional kita. Contoh lain yang kita semua pasti tahu, proyek infrastruktur masif kayak MRT Jakarta, nah itu juga berada di bawah payung perlindungan mereka. Ini kan semacam bukti kepercayaan, bukti kapabilitas mereka buat mengawal proyek-proyek paling strategis di negeri ini. Dan soal kemampuan mereka menanggung resiko raksasa, ini buktinya. Bayangin, mereka membayar klaim senilai 185 juta dolar Amerika Serikat untuk satu satelit yang gagal mengorbit. Ini menunjukkan kapasitas finansial dan teknis mereka buat main di liga yang taruhannya sangat besar. So, dari sejarah dan cakupan bisnisnya, gambaran yang muncul kan jelas ya, sebuah kisah sukses besar. Dan ini makin diperkuat kalau kita lihat kinerja keuangan dan berbagai penghargaan yang mereka dapatkan belakangan ini. Angka-angka ini bicara sendiri. Kita lihat laba bersihnya konsisten kuat selama beberapa tahun terakhir. Di atas kertas, ini adalah potret perusahaan yang sehat banget dan terus bertumbuh. Dan bukan cuma angka, pengakuan dari industri pun datang. Dapat penghargaan sebagai pemimpin pasar. Jadi, citra Jasindo sebagai perusahaan sukses yang berkinerja tinggi itu semakin kuat. Sampai di sini, ceritanya kelihatan sempurna kan? Tampak solid dan tanpa celah. Tapi, sekarang kita harus balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kita perlambat sedikit karena dari sini, narasinya bakal berbelok 180 derajat. Ya, kita kembali ke judul berita ini. Tapi kali ini bukan lagi sekedar kejutan pembuka. Justru, ini jadi inti dari bagian kedua penelusuran kita. Sebuah pertanyaan besar yang mengganting di atas semua prestasi yang baru saja kita bahas. Dan ini poin paling krusialnya. Tuduhan ini bukan gosip, bukan rumor. Ini bersumber dari temuan audit resmi negara. Nah, temuan inilah yang sekarang jadi sorotan publik. Kalau udah auditor negara yang menemukan puluhan kelemahan, ini biasanya menunjuk pada masalah serius di dalam tata kelola. Bisa jadi kontrol internal yang lemah, yang tentunya membuka celah untuk penyalahgunaan. Akhirnya kita sampai pada inti masalahnya. Disinilah kita berdiri sekarang, di tengah-tengah dua sisi Jasindo, dua narasi yang saling bertolak belakang tentang perusahaan yang sama. Visual ini merangkum semuanya dengan jelas. Di satu sisi, kita punya citra publik yang nyaris sempurna, pilar ekonomi, pemenang penghargaan, laba yang fantastis. Tapi di sisi lain, ada tanda tanya yang sangat besar.
Ada penyelidikan korupsi, ada 21 temuan auditor, dan ada keraguan besar soal tata kelola internal perusahaan. Jadi, inilah pertanyaan terakhir yang kita hadapi bersama. Apakah Jasindo adalah pilar ekonomi yang sekokoh citranya? Atau ada sebuah cerita lain yang jauh lebih kompleks yang masih menunggu untuk diungkap seluruhnya? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan raksasa nasional ini.